Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pidato Bung Karno mengutip ayat Al-Quran yang menggegerkan sidang umum PBB. Ini dia nih, pemimpin ataupun presiden pertama Indonesia ini ya, Bung Karno. Keberaniannya tuh sampai di sidang umum PBB, luar biasa ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah membuat geger Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuat terkesima bangsa-bangsa lain atas pidatonya di depan sidang umum PBB. Pidato berapi-api itu, Bung Karno kemudian membahas konsep kebangsaan melalui kutipan ayat Al-Quran di hadapan seluruh petinggi negara yang hadir saat itu. Bagaimana kutipan pidato Bung Karno yang menggegerkan dan membuatnya dinobatkan sebagai pahlawan Islam Asia Afrika itu? Simak kisah lengkapnya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat Suluh Muda, Bung Karno dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-15 yang digelar pada tahun 1960 dinilai memang sangat berani. Pasalnya, Bung Karno saat itu memberikan kritikan tajam terhadap PBB yang seakan membiarkan kolonialisme dan imperialisme terjadi di belahan dunia. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Bung Karno mengatakan, PBB dianggap sudah bersikap tidak netral. Kepentingan bangsa-bangsa baru selalu dikalahkan oleh negara besar. Ia mencontohkan PBB yang tidak menghukum Amerika Serikat, Inggris, atau negara besar lain yang mencampuri bahkan mengganggu urusan dalam negeri negara lain. Melalui pidato berjudul The Build the World Anew, yaitu membangun tatanan dunia yang baru, Bung Karno juga memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diserap dari materi-materi lokal kenusantaraan. Kemudian, Bung Karno dengan bangga menawarkan Pancasila sebagai sebuah ideologi alternatif. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pidato itu pun mampu membuat para hadirin sidang PBB terkesima dan terhipnotis. Para hadirin hanya menjadi pendengar yang baik, tekun dan bersungguh-sungguh, kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan. Sahabat Suluh Muda, yang membuat kaum beragama Islam Indonesia, bahkan dunia, bangga adalah ketika Bung Karno memperkenalkan konsep kebangsaan melalui kutipan ayat Al-Quran di hadapan seluruh petinggi dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan baju kebesaran berwarna putih, lengkap dengan kopiah dan kacamata baca. Dalam buku Total Bung Karno, ia mengatakan, "Saya telah memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar lidah saya dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menyatakan perasaan hati saya. Dan saya juga telah berdoa agar kata-kata ini akan bergema di hati sanubari mereka yang mendengarnya." Bung Karno kemudian mengutip Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai salah satu ayat yang membicarakan konsep kebangsaan dari sudut pandang Islam. Kepada forum PBB, Bung Karno mengatakan,
kitab suci Islam mengamanatkan sesuatu kepada kita saat ini. The Quran says in my language, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian mengenal satu sama lain. Bahwasanya yang lebih mulia di antara kamu sekalian ialah siapa yang lebih takwa kepadaku." Kutipan pidato tersebut menohok sekaligus membuat malu negara-negara yang berasaskan Islam. Banyak pemimpin negara yang berasaskan Islam termasuk Arab Saudi kemudian merasa kecolongan. Sebab sebelumnya tidak ada satupun kepala negara yang pernah mengutip ayat suci Al-Quran dalam pidatonya. Hanya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang melakukannya. Karenanya, ia kemudian dinobatkan sebagai pahlawan Islam Asia Afrika. Penobatan ini dilakukan pada pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Afrika di Kairo, Mesir, yang kemudian melahirkan gerakan non-blok tahun 1961. Begitu fenomenalnya sosok Bung Karno, sehingga ia menjadi ikon penting bukan saja bagi bangsanya, tetapi bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Jadi itulah dia keberaniannya Presiden Soekarno gitu ya. Bahkan juga tidak ada mana-mana pemimpin negara yang membacakan ayat Al-Quran langsung ini di sidang umum PBB, baru Presiden Soekarno. Memang luar biasa bukan? Ketegasan, kelantangan dan juga keberanian Bung Karno ini ya, mengkritik langsung di hadapan sidang umum PBB. Memang luar biasa, presiden pertama Indonesia ini ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya seterusnya.